Saya kemarin habis makan kepiting, nggak sengaja. Maksain buka, akhirnya malah jadi robek tangannya. Untuk penanganan luka ini yang bisa millennials juga kerjakan di rumah adalah dengan menggunakan madu. Tutup, setelah itu tinggal ditumpuk atasnya. Halo millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan hari ini saya mau ceritain, kalau di video sebelumnya saya pernah jelasin kalau madu itu bisa untuk menambah menjadi prebiotik untuk probiotik yang di saat kita bisa gunakan untuk sistem imun kita. Nah, ternyata madu itu tidak hanya untuk diminum aja. Madu itu ternyata bisa digunakan untuk penyembuhan luka. Dan di sini sudah ada bukunya, yaitu madu untuk penyembuhan pengobatan luka kronis. Ini sudah dilakukan penelitiannya di RSCM oleh Divisi Bedah Plastik. Jadi di sini sudah lengkap banget dijelasin kalau ternyata madu itu sudah pernah digunakan 3000 tahun yang lalu. Jadi kita bisa bilang kalau ini adalah obat kuno yang ternyata diteliti atau dikonfirmasi secara medis ternyata bisa memberikan manfaat yang sangat baik untuk penyembuhan luka. Dan berdasarkan pengalaman saya, hampir semua luka bisa dilakukan pengobatan dengan menggunakan madu ini. Nah, madunya yang mana? Nanti kita akan coba bahas, oke? Tapi intinya di video ini nanti saya akan coba kasih lihat, karena kebetulan kemarin itu saya sempat ada luka di tangan saya. Nah, saya coba akan obati itu dengan madu. Kita akan lihat ya, seberapa cepat sih penyembuhannya itu. Jadi, millennials tolong stay tune, silahkan nonton klip berikut ini. Oke, jadi hari ini, tanggal 3 Mei, hari Selasa, saya mau cerita sedikit kalau saya kemarin habis makan kepiting, nggak sengaja, maksain buka, akhirnya malah jadi robek tangannya. Oke, bisa kelihatan ya. Jadi tangan yang ini bukan tipe luka yang lecet doang, karena ini sebenarnya cukup dalam, tapi nggak dalam banget. Bisa kelihatan ini ukurannya sekitar 2 cm kali 2 mili. Lalu juga bisa dilihat ini bukan luka lecet, karena dia udah mulai kelihatan ada bagian dalam di bawah kulit ari-arinya. Lalu bisa kelihatan di sekitar lukanya ini belum bengkak. Belum ada bengkak, tapi udah mulai ada tanda-tanda merah. Jadi kalau bisa dilihat ini merah-merah, di atasnya juga ada merah-merah. Oke. Nah, lalu memang dia belum berair, belum keluar cairan apapun, belum keluar nanah, tapi ada merah-merah tadi yang di sekitar daripada garis lukanya itu menunjukkan kalau dia udah mulai ada tanda-tanda infeksi. Nah, jadi untuk penanganan luka ini yang bisa millennials juga kerjakan di rumah adalah dengan menggunakan madu. Oke, madu yang saya gunakan ini adalah madu yang Manuka. Ini UMF-nya 20 plus yang paling tinggi grade-nya. Kenapa saya gunakan madu Manuka? Karena dia sudah tergolong sebagai medical honey. Jadi bisa digunakan untuk pengobatan luka juga instead of cuman untuk diminum. Oke, nah jadi caranya saya keluarin madunya. Oke. Lalu setelah itu, ini udah ada yang saya potong kasaknya sesuai dengan ukuran yang saya butuhkan. Oke, yang paling gampang adalah tinggal ditotolin aja ke sini. Oke. Cukup tebal, jangan terlalu dikit juga. Oke, kurang lebih segini. Pastikan hanya di ujungnya aja yang diambil. Oke, karena kita mau pakai untuk sisanya itu untuk jadi kasa kering yang menumpuk di atas kasa madunya itu. Oke, jadi yang seperti ini tinggal di lukanya, terus tinggal ditotolin aja di situ. Oke, tutup. Setelah itu tinggal ditumpuk atasnya. Oke, seperti itu. Ya, jadi nanti kurang lebih ukurannya seperti itu. Biarkan aja dia. Setelah itu kita tinggal plaster. Oke, jadi kurang lebih seperti ini tuh tebelnya. Jadi ada kasa yang kena madu, habis itu ada ditumpuk dengan kasa yang kering di atasnya. Oke,
Setelah itu kita tinggal plester. Oke. Nah, plesternya ya udah tinggal mengikuti aja arahnya. Tinggal di plester seperti itu. Pastikan si kasa keringnya itu dia menumpuk si kasa madunya ya. Karena kita mau efek kasa keringnya itu untuk jadi menyerap kalau ada nanti ada cairan-cairan yang keluar. Oke, ini yang bisa dikerjakan di rumah. Simpelnya dulu seperti ini. Oke, nanti kita tinggal bagusin aja. Nah, ini adalah cara penanganan luka dengan menggunakan madu yang bisa dikerjakan di rumah. Oke, simpelnya seperti itu. Kalau udah seperti ini, kalau nggak ada rembesan, berarti kita bisa buka 2 hari sekali. Tapi kalau misalnya dia rembes, kena air mungkin cuci tangan atau pada saat mandi, langsung dibuka, diganti lagi dengan yang baru dengan cara yang sama. Nanti saya akan update day by day, kita akan lihat progres lukanya seperti apa. Oke, ini day 1. Oke, sekarang tanggal 5 Mei, ini adalah 2 hari setelah saya menggunakan madu untuk perawatan luka. Jadi bisa dilihat, kalau sekarang lukanya itu udah nutup loh. Ini cepet banget loh. Ini jadi walaupun kelihatan kayak masih belum kulit yang sebenarnya, tapi ini sebenarnya udah ketutup banget. Jadi udah tidak terlihat ada tanda-tanda radang, tidak ada cairan yang keluar, nggak ada tanda-tanda keluar nanah, nggak ada merah-merah di sekitar lukanya. Ini semua udah sangat bagus. Ini kalau saya miringin dikit, ini tuh udah kebentuk lapisan yang untuk nanti jadi kulit gitu di situnya. Jadi ini bisa kelihatan banget kalau misalnya madu ini memiliki efek yang sangat bagus, yang sangat cepat untuk bisa mengoptimalkan penyembuhan luka. Nah, jadi kalau kita sudah lihat klip yang sebelumnya, bagaimana madu itu udah sangat baik bisa menyembuhkan luka saya, pertanyaannya adalah kenapa sih kok madu tuh bisa sebagus itu? Padahal kita cuma taunya madu ya buat diminum, atau madu ya buat selai, ataupun buat dimasak. Nah, ternyata madu itu bisa mempunyai efek membersihkan luka. Oke, jadi kalau kita bisa bagi, penyembuhan luka tuh dia ada 4 fase. Kalau kita pertama kali ada luka berdarah, dia kan harus berhenti dulu tuh darahnya. Nah, itu adalah fase pertama, yaitu di mana luka itu harus memberhentikan dulu darahnya. Setelah dia berhasil berhenti darahnya, dia masuk ke fase yang kedua, yaitu dia harus membersihkan dirinya sendiri supaya tidak ada kuman, tidak ada sel-sel radang, tidak ada jaringan-jaringan mati yang terus ada di dalam luka tersebut yang akhirnya bisa menghambat penyembuhan lukanya. Nah, madu ini sangat berfungsi dengan baik di fase yang kedua ini. Yaitu gimana caranya dengan efek daripada si madu itu dia bisa membersihkan semua jaringan yang sudah mati, baik itu dia juga ada yang kotor-kotor di lukanya tersebut, atau bahkan pun kalau misalnya sampai ada efek peradangan, madu itu pun juga bisa menekan reaksi peradangannya supaya tidak makin bertambah besar. Karena kalau kita tahu kalau efek peradangannya tambah besar, berarti kan dia jadi tambah bengkak, tambah keluar cairan, tambah merah, tambah sakit. Belum lagi kalau misalnya nanti ternyata ada kuman di situ. Nah, si madu ini juga bisa mempunyai efek yang sangat baik untuk bisa membunuh kuman-kuman yang ada di luka tersebut sebelum makin bikin tambah bengkak lagi, sebelum makin tambah bernanah, tambah jelek lukanya. Oke, nah setelah lukanya bisa dibersihkan, peradangannya itu bisa ditekan, kuman-kumannya itu bisa mati karena efek dari madu tersebut, maka luka tersebut baru bisa membuat suatu lapisan sebelum kulit nih untuk menjadi dasar lukanya yang nanti bisa ditutup lagi oleh si kulitnya. Nah, si madu ini juga dia memiliki efek yang sangat baik untuk bisa mempercepat terjadinya pembentukan dasar luka maupun sampai ke penutupan kulit dari luka yang tersebut. Kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata dia luka itu akan sangat baik bisa menutup jika suasananya lembab.
Jadi kalau kita lihat kulit itu sampai koreng, itu berarti terlalu kering. Kalau luka itu sampai keluar cairan terus, basah terus, bahkan ada yang sampai keluar nanah terus, itu artinya terlalu basah. Nah, itu tidak boleh. Harus dikondisikan lembab supaya bisa terjadi pembentukan dasar luka yang baik dan penutupan luka juga akan terbentuk dengan baik. Tentunya balik lagi ya, peradangan itu juga harus sudah hilang, kuman-kuman pun juga sudah tidak ada. Jadi sebenarnya dari fase kedua ke fase ketiga ini semua nyambung. Kalau misalnya tiba-tiba di tengah-tengah lagi mau pembentukan dasar luka, tiba-tiba kita perawatan lukanya itu jadi nggak bener, lukanya jadi basah, kita nggak tutup, nggak jaga, kena kotor, bisa aja nanti kumannya masuk lagi, sehingga terjadi nggak lanjut tuh fase ketiganya. Dasar lukanya tidak terbentuk, malah mundur lagi ke fase kedua. Karena si lukanya itu kena kuman, harus dibersihin lagi. Efek dari antioksidan yang ada di dalam madu tersebut semakin murni, semakin tinggi UMF-nya, maka antioksidan yang ada itu akan semakin bagus sehingga menekan reaksi peradangan akan semakin baik. Ditambah lagi juga dengan efek madu tersebut yang memiliki MgO, itu juga bisa menekan daripada efek kuman seperti antibiotik alami. Dan bahkan madu-madu yang ada di Indonesia maupun madu-madu yang manuka tersebut sudah terbukti bisa sampai membunuh bakteri-bakteri yang berat ataupun bakteri-bakteri yang resisten terhadap beberapa antibiotik tertentu. Jadi karena kita udah tahu begitu hebatnya efek madu ini untuk perawatan luka, jadi tidak ada salahnya kalau kita bisa stok di rumah. Madu apa aja saya rasa oke. Yang paling penting kalau saya sih lebih cenderung untuk manuka karena memang udah tergolong sebagai madu yang grade-nya medical, supaya bisa jadi seperti pertolongan pertama kita bisa lakukan untuk perawatan luka di rumah. Kalau Mami Millennials masih ada pertanyaan, silahkan komen sebanyak-banyaknya. Like video ini, subscribe kalau belum, and share sebanyak-banyaknya. And stay safe!